Semua orang punya keyakinan bahwa yang berbeda itu neraka, ya sudah. Apa Misalnya ya? Romo, masuk neraka. Saya dalam keyakinan Romo, ya masuk neraka sama aja kan. Jadi nanti kalau saya mau dimasukkan neraka sama Tuhannya Romo, dibelani sama Tuhan saya. Iya. Nah kalau misalnya saya yang mau Romo dimasukkan neraka sama Tuhan, ya dibelani Tuhannya Romo. Nah, tinggal nanti biar itu urusan Tuhan. Kalau dia kan urusan Tuhan. Loh, ujung dari perbincangan kalau diterusin kan begitu. Iya. Ben Gus ini gelo dhewe. Nah, ya kan gentaran kita wis berusaha ini. Ah itu lah tersalah itu, makanya nanti ya itu ada eranya perkelahian antar Tuhan, dan jangan begitu lah kan. Itu kalau berbicara tentang keyakinan yang bertemu. Kalau kita Halo sedulur perjalanan, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Romo Bondan, Romo Ari, dan Romo Budi. Hari ini kita akan kemana? Kita mau lebih jauh lagi lah jalannya ya, dolannya itu. Kalau kemarin kan kita ke Gua Maria. Nah ini bukan jauhnya jarak, tapi jauh pasedulurane. Oh, apa maksudnya jauh pasedulurane? Nah kemarin kan di wilayah-wilayah kita, wilayah Katolik ya. ini kita mau ke sedulur kita, yaitu ke Kiai Muafik. Nah, kita akan ke Kiai Muafik bersama-sama main ke sana. Kita mau lihat nanti kita bisa bicara bincang-bincang apa yang akan kita bicarakan nanti. Tunggu ya. Kita akan menuju ke sana, perjalanan seperti biasa pakai motor-motor yang sudah ada. Siap meluncur? Siap meluncur. Siap meluncur. Siap. Dari aneka penjuru kita bertemu ke segala penjuru. Kita menuju berkisah langit biru. Bumi yang satu bergerak dengan kalbu. Hidup yang baru. Bersaudara buah dari kebaikan bukan semata perkara. Keturunan tumbuh dengan kasih sayang. Pengorbanan rengkuh semua ciptaan. Kebebasan pakai pelangi semua terjadi. Segala yang jumpa berwarna-warni. Pakai pelangi semua terjadi. Manusia bersama manusiawi. Sedulur perjalanan, sekarang kita sudah tiba di tempat Gus Muafik. Kita ingin berbincang-bincang, silaturahmi masih dalam situasi lebaran. Kita mohon maaf lahir batin supaya kita semua dalam paseduluran ini sungguh-sungguh semakin mendalam, semakin baik, semakin akrab.
Gus Muafik, terima kasih atas sambutannya yang baik, diparingi walang. Walang goreng. Terima kasih. Hari ini kita ingin yang halal di Islam, halal di Katolik ini. Halal. Nah, kita ingin bersama-sama berbincang-bincang, Gus. Kami ingin mengenal lebih dalam panjenengan di sini sudah berapa lama berkarya dan sebagainya. Monggo Gus Muafik bercerita. Saya di sini nih di sawah ini ya Agustus. Baru Agustus tahun kemarin ya? Tahun kemarin Agustus. Jadi mempersiapkan ya ada ruang lah untuk berdialektika ibaratnya dengan segala hal yang berhubungan dengan manusia. Jadi ruang untuk berdialektika agar semua yang berhubungan dengan manusia itu syukur dibahas, syukur terfasilitasi. Nah, itu kan problem yang berat gak terfasilitasi. Tapi kalau terbahas, insya Allah ruang ya mungkin termasuk kita bisa akhirnya di sini ngumpul di ruang terbuka kayak gitu. Perjumpaan itu penting ya Gus ya? Oh, penting. Ada berapa santri ya di sini? Ya, sebagian masih di Jombor. Oh, di Jombor. Banyak di sini di belakang sana. Dengan berbagai macam jenisnya. Ya. Kalau boleh tahu nama pondoknya apa? Belum tak kasih nama, cuma tak kasih nama Pondok Minggir ini. Pondok Minggir. Si pokok Pondok Minggir. Di tengah kota bayar listriknya mahal, Minggir. Minggir wae. Kebetulan ini desanya itu Sendangrejo. Dukuhnya Jaraan sama Jaten. Saya ini warga Minggir sama warga Sayegan karena tanah saya patoknya sebagian di Minggir, sebagian di perbatasan. Sayegan, perbatasan. Kalau boleh tahu Gus, awal pertama Gus Muafik itu terpanggil untuk tadi apa bersama-sama dengan manusia lalu menggulati tentang apa kebaikan-kebaikan, terus lalu bersama-sama dengan santri-santri itu yang menggerakkan pertama kali atau motivasi awalnya bagaimana? Mungkin diceritakan ya dari perjalanan. Kalau itu alamiah. Alamiah. Dorongan alamiah. Alamiah karena satu ya proses pendidikan yang saya lewati itu kan pendidikan pesantren. Nah, pesantren itu kayak seminari itulah ya. Yang setiap hari juga bergula dengan manusia, dengan kelakuan. Di Lamongan dulu ya? Di Lamongan, di Gresik, jalan. Artinya kebersamaan dalam tradisi kehidupan pesantren yang memungkinkan orang untuk memahami oh ternyata menungso itu bareng itu perlu nggak cuman apa perlu dijalani, nggak cuma perlu dihayati. Hayati. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa tanggung jawab itu ya akhirnya ada. Terus yang kemudian yang berikutnya kan memang ya sama mungkin ya ada pesan-pesan Tuhan yang harus dijalankan. Sama dalam Nasrani, dalam Katolik juga sama kan, bahwa menjalankan perintah Tuhan itu. Kalau tantangan yang paling berat itu kira-kira apa? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada tantangan kan, jalannya udah ada semua. Saya cuma nerusin yang lama-lama. Kalau misalnya ada yang nggak setuju sama Gus Muafik atau nah, itu biasa aja. Itu biasa aja kalau itu. Ada tapi. Iyalah saya ke warung aja ribut sama anak saya gara-gara makanannya seleranya beda. Oh gitu ya. Artinya kan itu tidak hanya di dalam agama. Di mana-mana. Tiap hari juga gitu. Itu dalam sisi kehidupan apapun. Orang seneng manuk aja beda pendapat. Karena berbeda, kita memang diciptakannya berbeda. Iya, jadi kalau makanya saya nggak pernah menganggap bahwa perbedaan itu tantangan. Biasa aja. Saya sama anak kadang selera makannya beda. Oh itu ribut itu. Dalam hal seperti itu anak saya bicara hatersnya saya itu. Mulai dibilang bapak kuno, bapak bukan itu sama. Terus kita misalnya jalan aja ya seleranya beda-beda. Ada yang agak cepat, ada yang pelan. Artinya bahwa perbedaan itu terjadi di semua lini kehidupan.
Haters itu dalam semua lini kehidupan. Kalau di antara para kiai sendiri, kira-kira pernah ada Gus? Ada perbedaan-perbedaan? Pasti ada lah. Kiai perbedaan. Kalau misalnya ruang politiknya beda, ya kadang konslet-konslet juga kan biasa aja. Cuman menangnya itu enak. Kalau dalam tradisi santri gampang rukun. Ada yang nikah rukun. Kembali lagi. Gitu kalau sulit itu dinikahkan. Nah itu perbedaannya Romo sama Kiai. Romo susah ya. Susah. Nggak ada ruang resolusi. Nggak ada resolusi biologis, nggak ada. Nggak ada. Di tradisi pesantren ada. Ada, jadi misalnya wah anaknya udah dinikahin, terus nanti yang berbeda paham juga datang mengikuti acara pernikahan. Rampung. Jadi ruang komunalnya itu macam-macam. Tidak ketemu mungkin di pernikahan. Tapi kalau ada yang mati ketemu juga kan itu. Layatan. Jadi begini Gus, kenapa tadi saya tanya itu tuh karena saya dengar kan Gus Muafiq ini dulu dekat dengan Gus Dur kan. Lalu kan kita tahu Gus Dur juga banyak yang nggak seneng gitu kan. Lalu apakah perbedaan-perbedaan itu lalu bagaimana tantangannya? Ya tantangannya itu semuanya selesai kalau kita rajin silaturahmi. Betul. Itu aja sebenarnya kan orang itu kan gara-gara nggak ngomong aja terus semakin salah paham. Dan budaya kita sebenarnya budaya silaturahmi. Iya. Jawa Indonesia ya. Ya pokoknya jalan keluarnya itu kan komunikasi. Termasuk apapun perbedaannya ya Gus. Iya apapun perbedaannya kalau komunikasinya lancar ya. Gitu. Apalagi kalau komunikasi yang asli Jawa. Lebih keren. Wis teko muni kasih. Wah, ini tambah lancar itu. Iya kan, teko muni kasih. Bawa oleh-oleh maksudnya itu tambah lancar. Itu termasuk dengan pemerintah, dengan rakyat kecil, pokoknya semuanya. Ya, komunikasi itu sangat penting. Tuhan aja menyelesaikan perbedaan pahamnya manusia dengan komunikasi kok. Melalui firman-Nya itu kan sebenarnya. Ini kalau agak sensitif sedikit, boleh enggak saya tanya Gus? Apa aja boleh kalau di sini. Tentang ini loh. Kan kita di Indonesia ya Gus ya, lalu ada pernah dengar juga tentang Islam Nusantara, lalu ada Islam, apakah lalu dengan nama Islam Nusantara itu mau menunjukkan ada Islam-Islam yang lain atau bagaimana Gus? Ya kan sama aja kan kalau dalam tradisi Katolik. Kalau gereja Kristen Jawa itu apa ada Kristen Jawa apa ada. Kan sama aja tuh, ya itu kan penamaan aja. Kan dulu kan misalnya tiba-tiba ada apa Kiai Sadra, kan, terus ada siapa itu Kiai Tunggul Wulung, yang kontroversi itu kan sebenarnya juga oleh Belanda juga dianggap ini nggak sesuai ini, tapi lama-lama begitu kan sama, di mana-mana sama. Misalnya kayak di Amerika juga kan sama, ada tiba-tiba Gustavo Gutierrez nulis Diktat Teologiae Deliberation itu. Nah, ya itu kan sebenarnya kondisional aja, tapi agamanya sih nggak berubah. Ada yang nggak setuju juga ya, Gus ya? Apanya? Tentang apa ide ini Islam Nusantara, lalu ya, pasti ada yang nggak setuju lah. Kan itu artinya sama di semua agama mengalami itu. Apakah ada Kristen Jawa kan? Ya nggak ada tuh sebenarnya. Kalau Nahdlatul Ulama sendiri yang selalu wartakan itu ya, Gus ya? Atau ya nggak juga, jadi gini loh. Ini kan trennya kan hampir semuanya sama kan. Ada tren yang sama di semua agama. Kalau di Islam trennya kan kembali pada Quran Sunnah. Kalau di Nasrani kan kembali ke perjanjian lama kan. Ada tren yang sama gitu loh, kembali ke ortodok gitu. Konservatif. Terus apa semi-semi Yahudi gitu kan. Kan sebenarnya kan sama tuh, ada keinginan untuk kembali. Mungkin karena di depan ini terlalu gelap itu loh, jadi keinginan untuk kembali. Nah, keinginan kembali itu kemudian kan ada potret internasionalnya kan ada. Potret internasionalnya adalah ketika si Huntington waktu itu kan nulis Clash of Civilization, perang peradaban itu. Ujungnya Timur Barat. Nanti Amerika sama Cina. Ujungnya Taoisme melawan Anglo-Sakson. Ini kan menjadi tren dunia bahwa seolah-olah
masa depan ini akan terjadi perbenturan dan itu akarnya agama. Nah, orang yang terprovokasi kan akhirnya Oh iya, betul. terprovokasi kan akhirnya bikin aliran-aliran agama, investasi di situ. Biar nanti kalau clash nggak ketinggalan zaman. Investasi di situ. Mau bikin agama baru kan nggak mungkin. Akhirnya kan sama-sama recycling. Iya kan? Recycling loh. Di dalam tradisi Nasrani di recycling, dalam tradisi Islam di recycling. Nah, ini kan harus diterima pasar tuh. Nah, pasar itu akan mudah nerima kalau pasarnya ahistoris. Ya, betul. Tidak Ya kan? belajar sejarah. Ahistoris gitu. Jadi ini kan sebenarnya teori black market kan, menerima pasar. Nah, makanya di dalam tradisi Nasrani, dalam tradisi Islam, terus itu kemarin itu muncul semuanya tiba-tiba ahistoris. Ya. Muncul dorongan ahistoris kan, kembali pada perjanjian lama. Bahwa sejarahnya itu sudah pernah terjadi, tapi dianggap benar. Itu kan teori black market sebenarnya. Agar pasar menerima produk-produk ini recycling. Cuman kan repotnya kan ini Recycling. Nah, ini kan repotnya kan repotnya ini black market religion. Pasar gelap agama kan ngalami semua kan di semua agama. Artinya yang terjadi di dalam Islam itu juga terjadi di dalam gereja kan. Hari ini kemarin ini kan hampir semua sama. Bahwa tidak kurang-kurang kan gereja dikafirkan oleh yang muda itu kan. Ada aliran yang mengkafirkan gereja. Ya kan sama di Islam juga sama sebenarnya. Sama aja. Jadi yang di Nasrani ya yang Malah nyalah-nyalake. Iya, nyalah-nyalake sama. Jadi ada yang garis lurus, ada yang garis bengkok. gitu Iya, Ada kan. yang garis lucu juga ya? Garis lucu ya, ada Katolik garis lucu kan itu lah misalnya itulah. Artinya itu fenomena kemarin itu hampir semua fenomena agama. Cuman karena mayoritasnya itu Islam. Jadi yang tersorot paling gaduh kan Islam karena paling banyak. Gitu kan. Misalnya kalau di Eropa, kenapa yang selalu tersorot konflik agama itu adalah Kristen? Karena mayoritasnya Kristen. Ibarat kita jalan gitu, tiba-tiba, oh ternyata Honda yang paling sering rusak daripada yang lain. Ya karena di bengkel itu semuanya kok Honda. Nah, karena Hondanya paling banyak, pasarnya itu aja sebenarnya. Jadi kalau Gus, konsep yang sering diperbincangkan soal Islam Nusantara itu konsepnya seperti apa, Gus? Jadi Islam Nusantara itu kan Islam itu ya sama aja di mana-mana. Jadi Islam itu ya sholat. Semuanya sama lah, sholatnya juga gitu-gitu aja. Cuman gitu kan, cuman arahnya itu kan ada yang beda-beda, tergantung tempatnya. Karena kiblatnya satu di Mekah. Nah kalau orang sini kan ngadepnya ke barat. Kalau orang Belanda kan ngadepnya tidak ke barat, selatan. Beda ya. Beda kan, itu tempatnya beda. Terus tutupnya, orang Mekah kan pakaiannya jubah, itu jubah itu baju syar'i. Bagi orang Islam dulu disebut baju syar'i. Sampai sini baju syar'i itu kan nggak bisa dipakai nanam padi. Maka baju syar'inya dipotong. Potongan syar'i namanya sar'un. Karena orang sini nggak punya ain, punyanya monggo potongo. Maka sar'un jadi sarung. Makanya santri itu fleksibel. Nggak ribut lagi celana cingkrang apa enggak. Kalau pengen cingkrang tinggal dilinting agak tinggi. Oh gitu ya ceritanya. Nah iya, itu kan sama sebenarnya. Nah, itulah yang namanya Nusantara. Coraknya beda. Masjid sama aja masjid, cuman coraknya masjid di sini beda. Orang sholat, ya sholatnya sama. Cuman karena di sini banyak di sawah, manggilnya mundur. Cuman itu aja kok. Nah orang ribut dengan istilah, tapi nggak ngerti isinya apa, nggak ngerti. Begitu. Ngeributin isinya, dia nggak ngerti isinya, taunya covernya aja. Karena namanya aja beda. Nah mungkin itu dulu juga yang diributkan Belanda ketika ada gereja Kristen Jawa. Menano Batak. Jadi itu mention identitas khas Indonesia gitu ya Gus? Iya segitu aja, jadi nggak ada terus. Jadi lebih ke anu nggih, Gus. Kultural nggih. Kultural, ya manusianya. Pendekatannya kultural. Ya pendekatan. Karena yang memang budaya itu bagian yang turun-temurun kita terima. Itu termasuk Wali Songo itu juga Nusantara itu ya. Ya orang di sini yang ngerti bagaimana dulu orang harus mengajarkan Islam cara sini. Makanya kan Islam Nusantara itu ya kayak saya ini. Itu mestinya saya kan disebut Syekh. Tapi sampai sini disebut Kiai. Daerah saya sering dikunjungi loh Gus sama umat Muslim. Mana? Dari Jawa Timur. Mana itu? Bayat. Oh, Sunan Bayat. Ya itu kan membawa orang nggak boleh lupa kepada sejarah
yang membawakan agama. Ya. Iya, mbah saya juru kuncinya, tapi dulu. Tapi cucunya jadi Romo. Ini dari Bayat aslinya. Iya. Nah ya kan gitu. Jadi orang nggak boleh lupa bahwa apapun itu ada asalnya. Ya, sejarah. Lah, agama pun juga ada yang bawa kan. Tidak langsung dari Google kan ada yang bawa. Betul. Nah, yang bawa itu manusia. Maka jangan lupa sama yang bawakan. Itu berarti kalau ini sorry maaf ya Gus. Misalnya kayak Islam Nusantara itu wayang itu juga bisa ya dipakai untuk Iyalah, pewartaan. itu kan cara mengajarkan agama. Jadi itu kan sebenarnya cara orang beragama untuk melakukan pendekatan kepada agama. Jadi lewat budaya Iya. mengajarkan agama bisa gitu ya. Bisa. Berarti kalau ada yang mengatakan wah wayang ini tidak bisa karena ada apa namanya tuh pencitraannya kan tidak boleh. Itu gimana itu? Ya kan? Artinya bahwa perbedaan paham tentang produk itu kan Balik nih. itu kan Ekonomi produk. lagi. Pertentangan itu tetap ada gitu ya. Pasti ada. Tapi boleh ya sebenarnya kalau apa sebagai umat Islam lalu sebagai orang Indonesia dan orang Jawa dengan menggunakan macam-macam produk budaya sebagai bagian dari pewartaan agama ya dalam arti boleh ya. Boleh aja. Kalau orang berbeda paham tuh, nggak usah Ya, seperti dibikin. sarung tadi. Ya seperti sampean disalahpahami jenggotan ngono. Iya, saya Iya, sama. dipanggil Ustadz ya Gus. Romo gondrong. Romo gondrong. Tadi Romo Budi malah enggak. Dipotong. Tidak Baru dipotong. potong. Jadi sebenarnya semua agama itu tidak bisa meninggalkan sistem sosialnya nggak bisa. Ya, betul. Antropologi sosialnya nggak bisa ditinggalkan. Cara hidup soalnya ya. Iya. Itu cara hidup kita turun-temurun. Lah cuman kan kemudian ketika dikasih merek lah itu orang jadi masalah itu aja. Nah, itu kayak Gus Dur itu. Ya kan, lah artinya kan dikasih merek kan itu masalah. Kalau Gus Dur itu sangat terbuka gitu ya. Maksudnya kayak benar-benar Indonesia, lalu benar-benar Muslim 100% Indonesia, 100% Muslim. Dan itu yang mungkin di konteks Indonesia sendiri Muslim diterima dengan baik saya kira. Ya. Dengan pendekatan kultural ya. Ya apa aja dilakukan lah. Ya. Namanya juga pesan Tuhan kan. Ya, iya. Ada yang dengan cara model NU. Itu yang sabar, nanem pelan-pelan gitu kan. Kompromi sosialnya aja. Ya. Nah, terus oleh Belanda disebut asimilasi, disebut apa sinkretik, Ya, itu kan sinkretisme. pengistilahan. Itu kalau begini Gus, kalau istilah misalnya bisa benar-benar jadi Katolik, benar-benar Muslim, kalau kita benar-benar berpihak sungguh pada kesejahteraan Indonesia itu kira-kira gimana Gus? Atau bahwa semakin kita beriman, semakin kita peduli sama masyarakat kita, sesama orang Indonesia dan sebagainya. Gimana? Jadi gini kalau di dalam konsep agama, Iya. konsep agama ini kan ada ruang gede. Ruang gede itu ruang Tuhan. Itu bisa masuk ke relung agama siapapun, ke relung hati siapapun, Ya. itu ruangnya Tuhan. Tapi ketika dia masuk ke manusia, manusia itu punya ruang tersendiri. Terbatas. Ada ruang sempit namanya keluarga. Ada ruang besar namanya masyarakat. Tapi ada ruang gede yang disepakati namanya nation state. Ya. Negara bangsa. Kalau ruang Tuhan ini sih nggak terbatas. Tak terbatas. Bisa dimanapun. Tapi kan dia harus diterima oleh manusia. Manusia punya hukum Punya sosial. terbatasan. Hukum sosialnya ruang terbatas keluarga. Itu ganggu keluarga orang masalah itu. Iya. Itu kan punya ruang namanya desa. Gede dikit. Ganggu desa orang masalah. Iya. Ruang kabupaten, apalagi ruang nation itu ruang negara. Nah, kebetulan ketika di ruang negara ini dia ketemu dengan ruang kecil-kecil yang berbeda-beda, ruang keluarga, ruang daerah, ruang suku, ruang agama, itu isinya di dalam negara. Nah, makanya kemudian di dalam ruang negara itu akhirnya mengatur distribusi kesejahteraan bersama antar yang berbeda-beda itu. Ya. Gitu. Kalau sampai yang berbeda-beda ini konslet, ruang kebersamaannya konslet, terjadi kekacauan sistemik.
kalau terjadi kekacauan sistemik, ada dua hal yang harus diingat. Satu, manusianya rusak. Karena pasti tawuran. Ya. Gelut. Gelut kan, bacok-bacokan, manusianya mati, tawur. Yang kedua, agama kebaikan dan keyakinannya tidak bisa berjalan secara linier. Karena pasti bentrok. Karena manusianya bentrok. Gustine yo ning ndi? Lah Gustine ning ndi kan ngono tawur toh. Gitu. Begitu manusianya bentrok, ideologinya bentrok, dua hal tidak bisa dijaga. Manusia rusak, agamanya rusak. Tapi ketika negaranya aman, ruang bersamanya ini tentram, manusianya terjaga, agamanya terjaga. Loh, makanya orang yang berbicara tentang manusia yang baik, tentang agama yang baik, jangan lupa wadahnya harus baik. Oh, begitu. Kalau begitu wadahnya jelek, yuk ini manusia yang kita bilang ini makhluk baik ini orang makhluk terbaik, ya rusak juga, bunuh-bunuhan, cakar-cakaran. Kemudian ngomong dekat dengan Tuhan tapi mungsuhi Iya kan? koncone. Nah itu kan ruang gedenya bener mungkin, ruang kecilnya salah. Itu kalau saya pernah baca buku, Gus. Ini saya menyebut merek NU penjaga NKRI itu, lalu memang di mana perjuangan NU untuk menjaga wadah tadi ya, Gus. Iya, nah, penjaga NKRI itu kan sebenarnya menjaga kebersamaan. Makanya NU itu kalau doa nggak sendiri-sendiri, bareng-bareng. Setianya yang doa, umatnya amin, amin, amin. Itu contoh aja. Setuju. Ya, amin, ya. Kalau kecapean, amin. Gitu kan? Begitu yang doa itu banyak, diajaklah ke lapangan. Betul. Nah, begitu di lapangan, kesejahteraan umum terjaga. Yang punya sonnya laku. Betul. Yang punya baksonya laku. Loh, sektor informalnya jalan. Ruang publiknya terjaga. Kan Lalu gitu. orang Katolik ikut jaga. Orang itu jaga, parkir, Gantian nanti. gantian loh. Loh, jadi ruang publiknya terjaga, edukasi publiknya aman. Begitu edukasi publiknya aman, gitu, khotbahnya bisa dijalankan, saudara-saudara. Itu terus, ada orang mati, sistem sosialnya jalan. Sampai ziarah makamnya bayat. Ruan ya. Bahkan bayat itu kan belajar, itu orang Jogja. Orang mati menghidupi orang hidup. Nah, tapi yang terpenting di situ, Sunan Pandenaran. yang terpenting di situ sistem sosialnya jalan. Orang jalan ke sana, bis pariwisata laku, nyambut tamu, pedagang hidup. Ya, desanya makmur. Nah, yang terpenting, saya misalnya dari Jogja ziarah ke Bayat, saya bisa rindu dengan makam Bayat. Nanti mampir ke rumah saya. Orang dari Surabaya ke sana rindu makam Bayat. Nah, kalau guru-gurunya ini diziarahi, akan rindu dengan tanah-tanah di sekitar situ. Kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah yang gurunya disemayamkan akan membangkitkan rasa cinta kepada tanah air. Suruh ngebom situ, nggak berani mau ada makam gurunya. Paralel dia. Nah, edukasi publiknya jalan. Nah, makanya kiai tiap hari ketemu dengan publik ribuan. Ada maulid, kumpul lagi makan. Nah, makanya kelompok-kelompok yang ribut aja itu biasanya nggak suka yang begitu-begitu. Nggak suka kumpul. Nggak suka kumpul, orang mati gitu aja. Biar membawa imannya. Kubur wes. Karo Gusti. Karo Gustine, gitu kan. Nah, Katolik juga mesti mikirin yang begitu. Ruang bersama, peringatan. Nggak cuma setahun Natal tok, apa gitu. Pasca. Rameng Pasca. Rameng Pasca, rameng itu apa gitu. Boleh ya. Peringatan meninggalnya Romo Mangun. Gitu, iya. Benar. Lebih cair. Lebih cair, santo-santo. Gitu ya. Ya kan, santo-santo gitu. Amerika kan nggak bisa bertahan karena kompromi publiknya jalan. Nah ini kan sebenarnya, nah itulah NKRI nggak ngomong dok. Diwujudkan, biayai loh itu. Satu kegiatan itu muludan itu 50 juta satu tempat nggak cukup. Itu kalau se-Indonesia satu bulan itu berapa triliun dikeluarkan? Ya, dan sebenarnya kayak yang kami imani ya Gus ya. Kami kan
yang kami imani, pokoknya nek segala hal tuh manusia rusak dan sebagainya itu pasti bukan yang dikehendaki Tuhan. Iya. Jadi Tuhan bikinnya baik kok. mau brandingnya iki demi Tuhan, nek manusianya rusak itu. Nah iya itu ora connect. Ora connect. Itu namanya dislokasi. Dislokasi. Itu paradok. Kalau apa diskoneksi, dislokasi. Ya. Nggak bisa, karena kita ini sebenarnya sedang berbicara kepada manusia. Ya. Dan manusia itu sistemik. Betul. Makanya saya nggak pernah ribut sama yang lain. Saya sholat. Sholat di tempat kami kan tidak boleh telanjang. Harus pakai tutup aurat, tutup ini. Lah kami itu nggak bisa mikirin tutupnya. Kalau yang mikirin tutupnya itu Cina, ya sudah biarin aja, gak usah ribut sama Cina. Cinanya pergi, kita nggak punya tutup, masalah itu. Kalau yang meributkan orang lain gimana, Gus? Ya biarin aja. Biarin aja. Ben ya. Ben. Kita kan kalau mau sholat wudhu. Nah, tapi kan wudhunya pakai air. Iya. Air kan urusannya pipa sama sanyo. Diurus sama Mas Pion, enggak apa-apa. Kan sama. Kita pergi haji ke Mekah, pesawatnya diurus Yahudi sama Nasrani. Ora apa-apa ya. Ini makanya karena manusia itu nggak bisa independen. Iya. Nggak bisa Manusia nggak bisa sendiri. Nggak bisa kotak-kotak. Makanya kalau kami makan itu diajarkan, ya Tuhan berkahilah kami. Kenapa bukan saya? Iya. Kenapa kami? Kami beli warna makanan itu urusannya banyak orang. Iya. Yang nanam siapa? Yang bikin cobek siapa? Jadi Sampean kan sama. musuh terbesar agama sebenarnya egoisme itu. Ya, dari dulu makanya kan jangan merasa benar sendiri Ya. di dalam agama. Ya. Karena ternyata kebenaran itu nggak bisa berdiri Sendiri. Coba. Wong awake dhewe mlebu swarga ya bareng-bareng. Ya rombongan. Lah iya. Surganya di Iya kalau Romo masuk surga, Dewi. nggak punya jamaahnya gimana? Wong Romo itu disebut Romo karena punya jamaah. Ya, berarti nggak fungsi. Gitu ya. Nah, kalau Romonya masuk, jamaahnya masuk. Kan gitu. Makanya saya kadang kalau ribut, wah itu nah gimana nanti? Ini neraka, ya udah biarin aja. Semua orang punya keyakinan bahwa yang berbeda itu neraka, ya sudah. Misalnya ya? Romo masuk neraka, saya dalam keyakinan Romo ya masuk neraka sama aja kan. Jadi nanti kalau saya mau dimasukkan neraka sama Tuhannya Romo, dibelani sama Tuhan saya. Iya. Nah kalau misalnya saya yang mau Romo dimasukkan neraka sama Tuhan, ya dibelani Tuhannya Romo. Nah, tinggal nanti biar itu urusan Tuhan. Kalau dia kan urusan Tuhan. Loh, ujung dari perbincangan kalau diterusin kan begitu. Iya. Ben Gus ini glo dhewe. Ya kan gentaran kita wis berusaha ini. Ah itu lah terserah itu, makanya nanti ya itu ada eranya perkelahian antar Tuhan, dan jangan begitu lah kan. Itu kalau berbicara tentang keyakinan yang bertemu. Kalau kita hanya melihat sekat-sekat mesti ngono kuwi. Ya wis ngono kuwi, wis ngono ora apa wis ben. Tekone Tuhan agamamu apa? Lah iya, ya wis ben agama Tuhan. Itu kalau saya boleh tanya lagi, Gus, mengenai pandangan Gus Muafik tentang kondisi pendidikan kita di Indonesia ini gimana? Maksudnya kalau tadi kan Gus Muafik sudah menyampaikan soal bagaimana menjaga kebersamaan publik, lalu kembali ke sejarah, lalu merasa bahwa kita Indonesia. Nah, kira-kira pendidikan kita itu menurut Gus Sudah bagus sebenarnya, udah bagus lah. Cuman kan kadang ada dorongan-dorongan yang sekali tempo merusak gitu aja. Jadi ibaratnya got kita ini kan sudah bagus. Tiba-tiba satu ketika ada hujan lebat. Ya ada banjir-banjirnya biasa kan. Nanti kalau banjirnya selesai, ya gotnya ada mampetnya. Gitu. Ya ada mampetnya biasalah kan gitu. Kita kan dari dulu toleransi. Kita udah Bhinneka Tunggal Ika. Tracknya sudah bagus. Gitu. Udah bagus lah semuanya. Tapi kan kadang hujannya terlalu lebat. Dorongan eksternalnya sangat kuat. Ya. Oh. Kan gitu. Godaan-godaan gitu. Ya, dan itu biasanya hadir dalam tempo-tempo yang ya gak lama kok. Termasuk politik ya? Iya, ya sama aja politik. Tapi kan politik juga nggak bisa dihindari. Nah, iya. Wong itu juga ruang publiknya manusia. Ya, Makanya kalau berani ya jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Nah, itu aja normal. Pendidikan Indonesia luar biasa, Pancasila udah luar biasa. Cuman kan memang kadang gotnya udah bagus, tapi kadang hujannya kegedean kan.
Karena dorongan internasional apa gitu, dorongan politik apa, sehingga sepertinya mampet. Nanti kalau dorongannya lancar lagi kok. Bisnis juga mungkin. Sama aja. Karena pengen kaya, lalu jadi ada yang tergoda untuk korupsi triliunan misalnya kayak gitu juga ya mungkin. Ya godaan-godaan gitu. Kalau itu kan sebenarnya suspek toh. Suspek lah, korupsi apa itu. Itu dimanapun ada kok. Romo Kiai itu suka korupsi waktu gitu kan. Biasa. Betul. Iya. Ngeblok itu. Misalnya telat. Iya, misalnya telat sampai tang kita pakai speaker aja masih telat kan. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang lumrah-lumrah aja. Ya kan cuman karena bahasanya milik umum jadi disebut korupsi. Kan itu. Nah, tinggal kan urusannya korupsi itu penyelesaiannya kan ada hukum. Pernikahan penyelesaiannya ada KUA. Tapi kalau Tuhan kan penyelesaiannya nggak ketemu. Tuhannya di mana? Makanya harus hati-hati betul. Karena Tuhan nggak pernah terus, kamu salah. Itu nggak pernah. Enggak. Makanya hati-hati betul konflik agama itu karena wasitnya nggak ada. Betul. Ribut tanah wasitnya Tapi BPN. Romo Mangunwijaya itu pernah ngomong begini. Romo Mangun itu pernah. Dadi menungso sing bener dhisik, aja dadi malaikat gitu. Ya, gitu ya kata-katanya. Karena kalau kita membayangkan dadi malaikat itu kadang-kala lalu menjadi tidak manusiawi. Nek beragama ini. Tapi menjadi manusiawi harus kenal malaikat dulu. Ya karena pelajarannya lewat malaikat karena Tuhan tidak langsung. Iya. Melalui malaikat dulu. Ada modelnya gitu. Ada rule modelnya. Jadi sebenarnya hari ini nih apa sih yang nggak tertata dengan baik? Semua sudah tertata dengan baik. Semuanya sudah prosedural kok. Terhadap Tuhan juga sudah prosedural. Terhadap politik juga sudah prosedural. Pendidikan juga. Semuanya sudah. Kanalnya udah baik, tapi ya Tapi tadi kalau ada dorongannya gitu aja. Nah makanya kita ya ngantisipasi dorongan-dorongannya itu aja. Nah itulah tugasnya. Itu di tingkat nasional sampai bawah ya Gus? Sampai internasional. Oh sampai internasional. Iya kan, sampai internasional. Gitu. Karena apa? Manusianya juga pengen berubah. Nah, itu kayak Silaturahmi penting nggak dalam semua agama? iya. Penting. Ketemu orang itu penting nggak? Tapi begitu ada WhatsApp, milih WhatsApp apa milih ketemu orang? Mulai. Loh iya kan, akhirnya kan, halo, Lebaran, gitu dong gambarnya. Iya kan? Nggak ketemu kan? Nggak ketemu, padahal yang namanya baik itu. yang kemarin ini rada parah loh Gus. Saya kan di desa itu. Biasanya do kunjungan ini kok dora kunjungan. WhatsApp. Wong cukup ya? Cukup neng grup. Loh, artinya bahwa ajaran agama itu masih berbicara tentang bagaimana ketemu manusia dalam sistem silaturahmi. Tapi begitu ada WhatsApp, milih WhatsApp aja lah. Ketemu orang tua. Orang tua pengen ketemu. Tapi begitu ada transfer, kita lebih memilih yang transfer itu. Cukup wih. Cukup wih. Padahal anaknya ketemu, mbaknya ketemu. Ya. Kitanya sih juga iseng sebenarnya. Nilai-nilai yang ada. Gitu. Sama aja kan, ada yang terhadap Tuhan itu serius, pengen ketemu. Ada yang online. Pokoknya yang penting bayar, udah kan ada yang begitu aja. Kewajiban bayarnya kepada Tuhan dipenuhi. Itu nganu Gus, kalau masuk surga duitnya dhisik. Benar ya. Gini Gus, ini saya tanya lagi. Ini mungkin Gus Muwaki punya kritikan terhadap umat Katolik karena kok sepertinya gitu ya umat Katolik itu nggak terlalu Kurang gaul concern lah dengan apa perjuangan Indonesia yang lain silaturahmi membangun dari bawah NU apa dari masyarakat kecil kok kayaknya Katolik Kristen itu kok kayak delik gitu loh atau sembunyi gitu. Enggak, wong kiai itu kalau sakit ada yang ke panti rapeh. Oh, gitu ya. Jadi nggak perlu menampakkan apa. Itu panti rapeh itu banyak. Kiai. Saya kadang bilang dulu sama Romo, mau ini nggak punya uang, tolong kalau panti rapeh nggak usah bayar ya. Ya Gus, ada dulu. Oh, iya. Jadi nggak perlu ya untuk tampil apa bersama-sama publik lalu kelihatan suaranya dan ya itu kan terserah pilihannya makanya tadi itu ayo berbareng gawe festival apa gitu kan larung apa bareng-bareng ya. Iya enggak apa-apa. Toh ibaratnya bawa kartu masing-masing providernya beda-beda. Penting dadi siji. karena mungkin dulu Romo Mangun agak
terkenal ya, dikenal itu. Tapi sekarang sudah nggak ada. Ya lagi. memang karena ngurusi orang-orang Kalijodo itu. Ya orang-orang yang ngurus manusia kan pasti terkenal. Oh, betul ya. Nah, Jadi itu fokusnya gitu ya. Fokusnya dimanapun Semua orang kalau agama pun. semua agama kalau ngurus manusia pasti terkenal. Bunda Teresa terkenal juga karena ngurus manusia. ya. Martin Luther mengurus manusia terkenal. Romo terkenal. Nah kalau yang nggak ngurus manusia ya nggak terkenal. Paling terkenal satu paroki itu. Iya, lumayan. Saya ngurusi orang se-Indonesia terkenal ya. Ya, Iya. benar, Wi. Betul. Nah, iya kan. Saya Berarti berbicara tentang demokrasi, tentang Romo-romo negara. yang ngurusi wong akeh ben terkenal. Iya. Makanya Romo-Romo yang urusannya banyak ya terkenal. Kalau berani jangan takut-takut. Jangan takut-takut, Kalau jangan takut, takut-takut jangan. Iya. Pokoknya kalau ngurus manusia itu pasti oke lah. Jangan kan ngurus kebaikan manusia, ngurus nya tok. Itu kalau Itu konsen terkenal. terkenal punya pabrik Pampers. Oh, betul juga ya. Loh iya kan itu cuma ngurus nya manusia tok itu. Ngurus ingusnya manusia punya pabrik tisu. Terkenal. Terkenal, setiap ngurus manusia. Ngurus manusia juga terkenal. Oh, jadi dua hal Urusan ini. manusia. Iya, pokoknya urusannya pasti manusia lah. Ngurusak manusia ya terkenal. Ya terkenal, diktator kayak gitu. Dikenal. dan Pengebom gitu dikenal. ya, dikenal. Sama aja terkenal. Makanya di dalam kitab kan ada orang terkenal karena kebaikannya, ada yang terkenal karena keburukannya. Banyak. Jadi kan itu kembali ke manusia karena di dunia ini yang harus diurus itu manusia. Ya. Karena agama Islam, agama Nasrani kan semua punya keyakinan manusia bukan asli sini. Akal budi, punya Iya akal kan? budi. Manusia ini kan kembali ke kampungnya nanti. Kalau dalam bahasa Islam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Tuhan. Ya. Kalau ini kan kembali kepada Allah Bapa di surga. Ini kan Rumahnya, ditinggal. ya. Pulang dalam Asal dan damai. Pulang tujuan. dalam damai, wong ini bukan kampungnya. Asal dan tujuan. Ya, makanya di sini manusia yang harus diurus karena pendatang. Ya kan? Ya. Kalau yang asli sini sapi nggak usah diurus hidup dia. Oh, begitu ya. Gus. Ya kan? Hutan nggak diurus manusia hidup, tapi manusia nggak diurus hutan. Karena asalnya Ada. sini kan. Karena asalnya sini. Nah, manusia enggak. Ya? Bukan, dia pendatang alien. Ya, Tapi merasa punya gitu. Lah iya, itu salahnya. Rumah itu duweni kabeh. Manusia kan bukan asli sini, yang asli sini kan sapi. Makanya nggak ada pengurusan sapi terlalu serius, dia hidup di sini. Ikan asli sini, Berkembang, berkembang aja. Wis di Iya, ekosistemnya makanya manusia itu kalau di dunia ditinggalkan manusia biasa-biasa aja, tetap tetap jalan. jalan. Iya, tapi coba manusia ditinggalkan cacing gitu aja. Nah, tobat. Itu tiga bulan udah mati semua manusia, Repot. nggak punya pengurai. Tinggalkan beras. Nah, ditinggalkan serangga, ditinggalkan beras, walang. Loh, makanya sebenarnya yang butuh dunia ini kan manusia. Betul. Dunia nggak butuh manusia. Nah itu makanya manusia harus ketika mau pulang ke sana harus ngerti rambu-rambu kampung sana. Betul. Nah rambu-rambu kampung sana itulah rambu-rambunya Tuhan, kampungnya di sana. Oh ini wilayahnya Tuhan. Makanya sebenarnya manusia kan kalau di dalam Islam manusia itu diregister kan sebelum turun ke sini. Namanya Lauhil Mahfud. Kalau Nasrani Yahudi kalau nggak salah diregister dalam tabut Sulaiman. Gitu. Dicatat. gitu. Dicatat di sana dalam tabut itu. Itu kan akhirnya kita terintegrasi dengan di sana. Makanya manusia ketika catatannya di sana turun bawa paketan kan. Rezekinya ini, duitnya ini. Sampai sudah dicatat di sana nggak punya istri, ya sudah terus terima. Makanya jadi romo. Jadi makanya gue usah ganteng-ganteng sampai nggak ada gunanya. Rana gunane ya. Karena gunanya gue ngopo. Tetap sendiri nanti. Tetap sendiri. Pulang ketemu Tuhan sendirian. Oh ini gembala ya nggak boleh. Itu kan gitu. Nah sama toh. Nanti pulang ke sana. Kembali ke sana bawa catatan. Nah di dunia ini cari catatan yang baik. Gitu kan. Makanya kalau dalam Islam suruh puasa agar catatannya baik. Karena nafsu itu mesti catatannya jelek. Orang kalau nafsunya dikurangi, reda, catatannya bagus. Karena ruh ini kan mencatat seluruh kegiatan hidup manusia. Ya. Seperti kartu kan. Nah, itu kalau catatan nafsunya jelek, catatannya kan jelek terus. Lihat tetangganya kredit bawa TV, paling kredit. Rekamannya kredit itu. Oh, ngecap gitu. Ngecap ya kan, memorinya ngerekam dah. Nah, kita bawa catatan. Nah, kalau dalam agama Nasrani, catatan-catatan mau buruk kayak apapun sudah dihapus sama Tuhan Yesus. Lah, begitu.
penebus semuanya kan. Kalau dalam Islam harus cari sendiri karena kalau nggak ada yang nebus. Makanya Islam harus rajin. Karena nggak ditebus. Nah kalau orang Katolik kan seminggu sekali nggak apa-apa udah ditebus. Ya podo ae. Nek ora cetha ya ora tekan. Oh gitu ya? Iya. Makanya Roma ada kerjaan. Tak kira kalau udah ditebus sudah enak ya. Enggak ya. Orang dalam ngono. Kurang dalam. Nah. Kalau kita dagangannya pusat. Dagangannya pusat bener. Itu semua punya Justru keyakinan. kalau kami itu ditebus ben kelakuanmu itu apik gitu loh. Tahu rambu-rambu lah istilahnya. Lah iya kan, karena pulang ke sana kan harus tahu rambunya sana. Kowe kudu dadi ngerti, nek ora ngerti ya tetep padha wae. Karena kalau ke sana akhirnya kan sama-sama di CT scan lagi. Terus di print out kan. Semua bawa catatannya masing. Masing. Nah makanya jangan sampai kalau ke sana catatannya jelek. Gitu loh. Jadi hampir intinya pelajaran-pelajaran dasar agama itu kan sama tentang bagaimana berbuat baik karena kamu nanti pulang. Ya. Pulang kepada yang bikin kamu. Rumahnya yang sejati. Nah, rumah yang sejati. Ini kan rumah palsu. Ya. Makanya Singgahan gitu ya? Singgahan. Makanya istilahnya kan kembali, pulang. Gitu. Mampir gitu. Mampir ngombe. Nah, karena ini nanti dibakar kan. Dunia ini kan dibakar nanti. Oleh Tuhan menjadi apa? Bahan bakarnya neraka, hangus kan. Nah, kalau kita terlalu banyak berpegangan di sini, begitu dibakar, kita ikut kebakar di sini. Makanya jangan Sak kemen. nggak kemen toh. Itu. Nah, orang mau percaya mau nggak terserah. Bahwa semua konsep hidup manusia itu pulang kembali. Karena manusia alien di sini, dia bukan manusia sini. Makanya manusia di sini paling butuh sama jambu. Jambu nggak butuh manusia. Manusia nggak butuh. Manusia butuh besi nggak butuh. Manusia. Makanya kalau di sini karena kita ini alien, pendatang, paling sulit kita ini. Mentok itu asli sini, lahir langsung renang dia, bang asli sini. Kita karena nggak asli, adaptasinya lama kan, sampai 9 bulan belajar ngomong aja awal. Tapi merasa yang memiliki manusia. Ya, padahal dia sebenarnya dimiliki. Pendatang. Ya, Pendatang. Makanya pulang ke sana. Nah, nanti selesainya di sini kan kiamat. Kalau kami menyebutnya kiamat, kalau di sana Armageddon. Gitu aja kan. Ya baik, Gus Muafiq, terima kasih. Kami sudah mendalami ini artinya makna silaturahmi. Kita ini penting harus sering ketemu manusia dengan manusia. Ya ini jangan ngandelin WhatsApp terus. Iya. Karena kalau ngandelin Terima kasih, WhatsApp, Gus, sudah yang boleh untung di Mark sini. Zuckerberg itu. Kami boleh sering-sering datang ke sini. Udah Gus, ya? cuman boleh, selagi saya ada 27 jam bebas. Ya. Saya tuh sering melayani di sini, Gus. Di Seyegan yang Monggo, bagian penjenengan Dolan kalau sini ya? sini, Ya, karena kalau wilayah melayani di pastoral. sini. Nah, belum tahu kalau Gus di sini. Iya, Melek bengi ya, Gus ya. iya, siapa tahu nanti ada yang tersesat ya. Oh, biasanya kalau pakai bahasa Jawa, Gus. Cuma ini untuk konten aja pakai bahasa Loh, Indonesia. ya kudu, saya juga ngajinya bahasa Jawa. Ye, mau, dulu sama Romo Mangun ya. Saya diajari Gus Dur untuk biar aja. Keyakinan kita adalah keyakinan kita. Tapi terhadap hidup bersama itu menjadi penting. Ya, penting. Karena kalau hidup bersamanya rusak, manusianya rusak, agamanya Rusak. Ya, rusak. Jalan kita ke sana bingung. Lalu kan. rusak apa? dan kita punya tanggung jawab untuk kebersamaan. Itu tanggung jawab kita. Sesuatu yang bisa kita bicarakan, mari kita bicarakan. Ya, Mau sembayang iku dhewe wae iso. ya. Tapi nek mangan bareng-bareng. Ya kan. Mangan dhewe dikira Bagi. Ya. pelit. Oke, Gus Muafiq, terima kasih ya. Saya kira cukup ya. Perjumpaan Cukup lah. kita Awal-awal. diteruskan mesti dawa banget ini. Lain kali kita kesini lagi. Ya, Tekan sesuk ora rampung. kita nanti kesini lagi. Terima kasih Gus Muafiq. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Idul Fitri, wis lewat suwe, matur nuwun, matur baru nuwun. bisa silaturahmi Nggih, sekarang. matur nuwun sangat. Mohon maaf kalau Nggih. lahir batin, kalau kami kedatangan kami juga mungkin mengganggu waktunya. Enggak. Kalau mengganggu udah tak usir. Lain kali kita akan sering-sering kesini lagi. Terima kasih. Ini. Sebelum menutup Gus, Hah? ada pesan khusus Wah, penonton.
Nggih, enggak. Sedulur perjalanan. Terkait ini tadi Gus, Ya, Rawung dan ya pesan untuk umatnya Romo di mana-mana. Karena Romomu udah sampai sini, masa kalian nggak nyampe sini? Ya, pesannya itu aja. Mantap. Romonya sampai, masa yang di Gembala nggak nyampe sini, kalau nggak apa-apa sini. Ya. Nyate-nyate, mancing-mancing, baru banyak. Terima kasih Gus. Ye. Nggih, Ya. Siap. Sedulur perjalanan, demikian kunjungan kami ke tempat Gus Muafik. Terus tonton video-video perjalanan kami. Jangan lupa subscribe dan komentar, Like juga. like, dan nanti usul kita mau berkunjung kemana lagi supaya Silakan ditulis di komentar. Ya. Gitu ya. supaya kita punya tujuan yang banyak untuk perjalanan kemana-mana, bertemu dengan sedulur-sedulur dimanapun mereka berada. Maka jangan lupa tulis di bawah kolom komentar, dan sampai jumpa kembali. Sampai jumpa sedulur perjalanan. Oh.